mengampu mata kuliah metodologi pendidikan bahasa Arab, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Belajar Bahasa Berkelompok. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Afrizal Fikri, dan Salman Tariq Khairuddin. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Salman. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih pada itu belakang. Metode ini diperkenalkan oleh Charles Karen dan rekan 1976 setelah sejak tahun 1957 yang melakukan eksperimen dengan menerapkan konsep psikotropi dalam bentuk konseling pada para mahasiswanya. Selalu nih, belum nggak bisa gerak. Metode ini tumbuh dari ide menerapkan konsep psikotropi dalam pengajaran bahasa. Metode ini dilandasi oleh faktor sikap, emosi, dan motivasi dalam usaha mempelajari bahasa asing. Konsep belajar bahasa berkelompok mengisyaratkan agar guru bertindak sebagai konselor yang bertugas membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi. Very next. Selanjutnya itu ada pengertian metode belajar bahasa berkelompok. Dalam konteks pembelajaran bahasa, metode ini memungkinkan interaksi antar anggota kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan bahasa. Aktivitas kelompok dapat mencakup diskusi, permainan peran, latihan berpasangan, atau proyek kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi aktif, meningkatkan keterampilan sosial, aktivitas kelompok dapat mencakup diskusi, permainan peran, latihan berpasangan, atau proyek kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi aktif, meningkatkan keterampilan sosial, dan memberikan konteks nyata bagi penggunaan bahasa. Metode belajar bahasa berkelompok seringkali menciptakan lingkungan yang mendukung praktik langsung dalam situasi sehari-hari, memperkaya pemahaman peserta didik terhadap aspek budaya dan kontekstual bahasa yang dipelajari. Selanjutnya ada pendekatan metode belajar bahasa berkelompok. Yang pertama ada hakikat bahasa. Dikaitkan dengan hakikat bahasa, konsep yang melandasi metode ini adalah teori interaksional, yaitu teori yang menyatakan bahwa bahasa merupakan alat untuk berinteraksi antar individu dalam suatu masyarakat. Bahasa dianggap sebagai proses sosial. Bahasa sebagai proses sosial berbeda dari bahasa sebagai komunikasi, pengirim pesan, menerima. Sebagai proses sosial, bahasa lebih dari hanya sekedar suatu kesan yang dikirimkan dari seorang pembicara kepada seorang penyimak.
Pembicara pada saat yang bersamaan bertindak sebagai subjek dan objek pesannya sendiri. Yang kedua ada hakikat pembelajaran bahasa. Hakikat pembelajaran bahasa yang mendasari metode ini adalah teori yang menyatakan bahwa apa yang sebenarnya dipelajari oleh manusia pada umumnya bersifat kognitif dan afektif. Pelajaran disajikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu suasana yang memungkinkan pelajar bahasa sehingga tercipta suatu suasana yang memungkinkan pelajar bahasa berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama pelajar secara bebas. Dengan demikian, pelajar bahasa mengalami semua masukan dari luar secara menyeluruh, yakni pikiran atau kemampuan kognitif dan perasaan, kemampuan afektif. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Rizal Fikri. Ya, baik, terima kasih kepada Salman atas pemaparannya. Berikutnya saya akan melanjutkan materinya. Berikutnya ada desain metode belajar bahasa berkelompok. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan metode belajar bahasa berkelompok ialah untuk melengkapi siswa bahasa target dengan kemampuan. Yang pertama, untuk menguasai bahasa sasaran mendekati penguasaan penuturan asli. Yang kedua, untuk mengembangkan perasaan kerja sama atau gotong royong. Yang ketiga, untuk memupuk perasaan harga diri yang tinggi dalam hati siswa. Kemudian metode yang kedua itu ada model silabus. Silabus belajar bahasa berkelompok muncul dari interaksi antar maksud-maksud komunikatif yang diekspresikan oleh siswa dan perumusan-perumusan yang semua itu dibuat oleh guru ke dalam ucapan-ucapan bahasa sasaran yang layak. Kemudian metode yang ketiga itu jenis kegiatan pembelajaran. Langkah pertama dalam proses pembelajaran menurut C.A. Curan 1976-28, proses belajar mengajar terdiri dari 5 tahap, yakni tahap embrio atau embryonic stage, kemudian tahap penonjolan diri atau self-assertion stage, kemudian tahap kelahiran atau birth stage, kemudian tahap pembalikan atau reversal stage, kemudian tahap kemerdekaan atau independent stage. Kemudian desain metode yang keempat itu peran guru. Tugas utama guru atau konselor dalam metode belajar bahasa berkelompok adalah untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi segala perasaan negatif para kliennya. Seorang konselor dituntut untuk memiliki sikap yang fasilitatif, baik dalam menularkan pengetahuannya maupun dalam membantu klien untuk maju dari satu tahap ke tahap yang lain. Kemudian desain yang kelima ada peran siswa. Pandangan terhadap siswa memang bersifat organik. Dengan setiap peranan baru berkembang secara bertahap berdasarkan tahap yang mendahuluinya. Interaksi sesama sesama siswa tidak dapat diramalkan, tetapi secara khusus melibatkan pertukaran-pertukaran pengaruh. Pertukaran-pertukaran siswa akan mempererat keakraban seolah mereka menjadi suatu masyarakat siswa. Kemudian ada prosedur dan teknik pengajaran. Pertama, kelompok dibentuk dengan anggota yang memiliki tingkat kemampuan seragam. Setelah itu, pemilihan topik atau materi dilakukan sesuai tingkat kesulitan yang dapat memotivasi kelompok. Pembagian peran seperti pemimpin diskusi dan pencatat membantu dalam organisasi kegiatan kelompok. Diskusi terstruktur dengan panduan pertanyaan yang memerlukan penggunaan bahasa Arab diterapkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kosakata.
Pentingnya pemantauan oleh guru, pembimbing, atau pemfasilitas memberikan pembimbingan dan umpan balik yang diperlukan. Kelompok dapat menyajikan hasil pembelajaran melalui pertunjukan atau presentasi, menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Latihan menulis bersama dan refleksi bersama dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan merefleksikan pengalaman pembelajaran. Yang terakhir, diberikan tugas tindak lanjut, baik individu maupun kelompok, untuk memastikan pembelajaran berkelanjutan. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, proses belajar bahasa Arab berkelompok menjadi lebih interaktif dan efektif. Kemudian kelebihan dari metode ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengaktifkan para siswa karena situasi dalam kelas memang hidup. Memberi kesempatan kepada para siswa untuk menguji cobakan keterampilan-keterampilan mereka dengan cara yang kreatif. Yang pertama itu pembelajaran memperhatikan aktivitas mandiri siswa atas berorientasi pada siswa. Kemudian yang kedua, belajar bahasa target secara kerjasama yang erat menghasilkan suasana yang lebih sehat dan mengurangi rasa rendah diri pada siswa yang lambat. Bahkan rasa harga diri dipupuk dalam kelas yang demikian ini. Kemudian yang ketiga, para siswa dari permulaan sudah belajar saling berkomunikasi dan menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk menerapkan kaidah-kaidah bahasa sebelum mereka merumuskan kalimat-kalimat individual mereka. Kemudian kelemahan dari metode ini, pada permulaan pengajaran, siswa sudah mulai membuat kalimat sendiri. Ini hanya dapat berjalan dengan lancar apabila para pelajar sudah memiliki pengetahuan awal tentang kosakata dan kaidah bahasa target, meskipun dalam jumlah yang sangat minim. Silabus metode ini tidak dapat atau sukar dibukakan karena didasarkan pada proses sehingga materi pelajaran setiap kelas akan berubah. Penggunaan rekam suara mungkin dapat menjadi suatu hambatan bagi siswa yang tidak biasa dengan penyajian ini, khususnya merekam, kemudian memutar rekaman lagi. Proses ini juga akan menghabiskan waktu yang sangat berharga. Peran guru atau sebagai penyuluh, penerjemah, atau narasumber mungkin dapat menyebabkan para pelajar merasa frustasi karena tidak ada hubungan antara guru dan pelajar yang mereka harapkan, terutama untuk siswa pemula. Mungkin ini saja yang bisa kami paparkan pada materi kali ini. Mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya? Oke, boleh, Akhi. Iya, baik, terima kasih. Sederhana aja. Boleh dong dipraktikkan prosedur dari metode ini. Misalnya mengenai materi, kan ini kosakata ya, apa bikin kalimat ya, misalnya tentang fiil mudhari. Nah, itu bagaimana penerapannya kalau dalam pembelajaran? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami diskusiin dulu untuk jawabannya. Oke, kemudian berikutnya Akhi Gading. Silakan Akhi Gading. Nah, terima kasih ya Frizal kesempatannya. Neng yang bertanya terkait judul yang kalian ambil ini kan tentang metode pembelajaran kelompok ya, baik bahasa maupun pelajaran yang lain di saling wadah juga untuk para siswa peserta didik untuk belajar. Nah, lalu bagaimana cara guru itu dalam mengkategorikan ataupun membentuk kelompok gitu, membentuk kelompok dalam pembelajaran. Karena kan seperti yang kita tahu bahwasanya para peserta didik itu memiliki kemampuan berpikir ataupun kemampuan belajar yang berbeda-beda. Jadi apakah ada cara tertentu untuk melakukan pengelompokan eh, peserta didik ini dalam pembelajaran atau hanya
memang ya udah yang penting mereka belajar berkelompok gitu. Karena jikalau pembagiannya akan diserahkan sepenuhnya kepada peserta didik, mungkin akan ada kesenjangan di sana yang mana seperti yang kita rasakan sekarang-sekarang ini bahwasanya dalam satu kelompok itu ada yang bekerja, ada juga yang tidak gitu. Jadi bagaimana sih cara para konselor ini, para pembimbing peserta didik ini untuk menentukan kelompok-kelompok yang benar dan baik gitu demi keberlangsungannya atau demi terlaksananya dari kegiatan belajar berkelompok ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Akhi Gading pertanyaannya. Apakah ada penanya lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin? Kalau suara saya terdengar di sana? Terdengar Terdengar, Ustaz. Ustaz. Ya, mohon maaf, saya terkendala audio dari tadi ya, dari tadi pagi. Sudah dijawab tadi pertanyaan yang diajukan? Belum Ustaz. Belum, oke, masih diskusi ya. Baik, silakan dijawab terlebih dahulu, baru nanti saya coba tambahkan, dan nanti saya akan sampaikan terkait dengan akhir perkuliahan ini. Baik, sambil menunggu nanti kelompok ini menjawab pertanyaan, ini sudah 2 kelompok belum yang tampil tadi? Belum Ustaz. Oh, baru 1 kelompok ya. Baik, sambil menunggu jawaban dari kelompok ini, saya akan sampaikan terkait dengan UAS ya, teman-teman. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari kami atas nama dosen pengampu, khususnya dari saya yang memang belum maksimal mengampu mata kuliah ini karena terlalu banyak kegiatan di luar di hari yang sama ya, yang tidak bisa apa namanya,
laksanakan berbarengan. Kemudian juga Ustaz Muradi sempat terganggu kesehatannya, ini sekarang sudah sehat begitu beliau. Tetapi kami tidak akan memberikan itu nanti dalam masalah evaluasi gitu, assessment. Nah, terkait dengan UAS ini, kita terjadwal di tanggal 22 Desember nanti. Nah, saya akan menyampaikan tugas atau soalnya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman silakan dikerjakan, diketik gitu ya, sehingga tanggal 22 itu sudah mengerjakan. Tetapi nanti saya minta hasil dari pekerjaan itu dicek dulu plagiasinya menggunakan turn it in atau plagiarism dan sebagainya. Nah, kemudian dilampirkan ya angka atau persentase plagiarisasinya. Kalau ternyata lebih dari 40% berarti itu mengcopy paste jawaban orang lain. Ya, jadi saya akan bagikan soal untuk dikerjakannya di sini. Jadi teman-teman silakan dikerjakan dan di hari pelaksanaan UAS itu tinggal mengumpulkan saja untuk saya kemudian periksa. Gitu. Sudah saya bagikan di kolom chat ya. Silakan ditunggu, kemudian nanti dijawab. Ya, silakan kelompok 9 untuk memberikan jawaban. Oh, kelompok 9, silakan. Atau kelompok penyaji, dijawab pertanyaan tadi. Ustadz, Afwan izin tanya. Ini. Untuk menjawab soal UASnya itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Di sana sudah ya. Kan di sini diberikan ajib ya arba'at as'ilah faqat minal as'ilati thaliyah bil lughatil Indonesia. Sudah jelas ya di situ ya. Indahnya ya. Bahkan ini saking baiknya dosennya hanya arba'ah minal sittah gitu ya. Jadi silakan dijawab sesuai dengan itu. Sudah jelas ya jawabannya ya. Syukran Ustadz. Apa? Baik, kalau belum bisa dijawab, Baik, sudah? izin menjawab pertanyaan dari Gading. Baik, silakan. Apakah pembagian kelompok dalam belajar itu efektif dalam pembelajaran? Dan bagaimana jika terdapat kesenjangan di dalamnya? Serta bagaimana peran guru dalam mengatasinya? Yaitu pembagian kelompok dalam pembelajaran dapat efektif dalam meningkatkan interaksi sosial, kemampuan bekerja sama juga, dan pemahaman konsep yang dipelajari. Namun, terdapat beberapa kesenjangan yang mungkin terjadi dalam pembagian kelompok. Misalnya, perbedaan kemampuan dan ketersediaan waktu anggota kelompok. Untuk mengatasi beberapa kesenjangan ini, mungkin peran guru dapat berperan seperti dengan mengatur pembagian kelompok, yaitu membagi anggota kelompok berdasarkan kemampuan, ketersediaan waktu, dan keahlian mereka.
Yang kedua, dengan menetapkan agenda yang jelas. Guru harus menentukan waktu belajar dan memastikan semua kelompok menyetujui agar waktu tidak terbuang sia-sia atau anggota kelompok tidak menganggur. Yang ketiga itu mengatur tugas dan beban kerja terhadap anggota-anggota kelompok. Dengan demikian, pembagian tugas dan beban kerja sesuai kemampuan, dipastikan setiap anggota mendapat tugas agar tidak ada yang menganggur. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja kelompok. Guru harus memantau kinerja kelompok dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan. Yang kelima itu dengan mengajarkan format sesi belajar berkelompok, yaitu dengan memberikan informasi tentang format sesi belajar kelompok seperti panduan belajar yang diberikan sesuai dengan materi, pertanyaan studi atau topik yang akan dibahas. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada Frizal. Oke, Ana izin menjawab pertanyaan dari Bang Ajis. Jadi pertanyaannya itu contoh secara langsung ya di kehidupan nyata tentang metode ini, metode berkelompok. Contohnya itu jadi ada satu kelompok gitu. Jadi misalnya mereka dapat materi tentang film Modore tadi sebagai contoh. Salah satunya itu, nah kita sebagai guru juga harus membagi rata juga ya. Kita harus mengetahui juga nih apa namanya kemampuan muridnya. Nah, jadi salah satu dari kelompok itu harus ada yang tahu materinya itu. Tapi kalau misalkan, nah dari ada yang tahu itu ngasih tahu ke yang lain gitu. Tapi kalau misalkan emang dalam satu kelompok itu nggak tahu semuanya, nah jadi mereka harus ngeriset gitu materinya itu bareng-bareng. Jadi kurang lebih begitu. Apakah terjawab Bang Ajis? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada satu kelompok lagi yang belum? Nah, Ustaz, Metode apa yang dibahas? metode guru diam, Ustaz. Tarik asamita. Tafadhal. Taib, syukran. Ana abda faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-mukarram wal ustad ikhwan kal mudarris fi hadhihi al-mada wa fi hadhihi al-munasabah wa ya ayyuhal astiqa al-mahbub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Taib, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, rekan-rekan sekalian semuanya, kami dari kelompok 9 izin memaparkan materi yang telah kami susun sedemikian rupa dengan judul besar yaitu metode guru diam atau silent way atau juga biasa disebut at-thariqah as-sumtu. Oke, kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Muhammad Gading dan juga rekan saya Felisa Adelia. Oke, jadi pada metode guru diam ini eh, terdapat satu metode pengajaran yang cukup unik yang dapat dilakukan oleh tenaga pengajar, tetapi metode ini perlu banyak pertimbangan terkait hal-hal dan juga harus ada beberapa hal yang diperhatikan gitu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Felisa. Padanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada Gading selaku moderator. Saya akan membacakan latar belakang dahulu. Dr. Gatekno mulai memperkenalkan metode ini lewat bukunya yaitu Teaching Foreign Languages in School, a Silent Way. Dinamakan metode guru diam karena guru lebih banyak diamnya daripada berbicara saat proses belajar mengajar berlangsung. Namun sebenarnya, nggak hanya guru yang diam, pelajar pun memiliki saat-saat diam untuk tujuan-tujuan tertentu. Boleh, next. Lalu kemudian menurut Arsyad, pada halaman 28 tahun 2004, guru diminta diam di dalam metode ini sekitar 90% dari alokasi waktu yang dipakai. Tetapi ada juga saat-saat tertentu bagi para pelajar untuk diam, tidak membaca, tidak menghayal, tidak juga menonton video, melainkan berkonsentrasi pada bahasa asing yang baru saja didengar. Kemudian menurut Madsen, halaman 35 tahun 1979, The Silent Way telah pernah dipakai mengajarkan bahasa Arab, Portugis, Kanton, Mandarin, Cina, Inggris, Parsi, Prancis, Jerman, Hindi, Hungaria, Italia, Jepang, Rusia, dan Spanyol. Kemudian konsep dasar The Silent Way. Silent Way, metode guru diam atau dalam bahasa Arab yaitu atoriko asomita, dicetuskan oleh Salib Katekno pada tahun 1972, yaitu seorang ahli pengajaran bahasa yang menerapkan prinsip-prinsip kognitivisme dan ilmu filsafat dalam pengajarannya. Ia mencermati konsep filsafat Stoik. Lalu kemudian ia menjadikan ini sebagai ide besar untuk memunculkan metode ini antara lain, pertama ada diri atau the self seseorang, sama dengan tenaga yang bekerja dalam tubuhnya melalui panca indera, dan bertujuan untuk mengatur masukan-masukan dari luar. Diri itu kemudian membuang sesuatu yang dianggap tidak berguna dan menyimpan sesuatu yang dianggap merupakan bagian dari diri. Yang kedua, diri seseorang itu mulai bekerja pada waktu manusia diciptakan dalam kandungan. Sumber awal tenaga itu adalah DNA, yang merupakan dasar molekul keturunan dalam organisme-organisme manusia. Diri ini menerima masukan-masukan dari luar yang tidak dapat dikuasainya seperti makanan ASI dari ibu dan masukan-masukan lain. Kemudian konsep dasar dari Stoik pada bukunya halaman 201 tahun 1982 menyatakan ada 3 inti dari The Silent Way, yaitu pertama ada watch, perhatikan, kedua give only what is needed, yaitu beri atau ajarkan apa yang dibutuhkan saja, yang ketiga wait atau tunggu. Kemudian pengertian metode Silent Way, menurut Jerome Bruner, seorang filsuf dan psikolog pendidikan, adalah pengajar dan pembelajar berada dalam posisi yang lebih kooperatif. Pembelajar bukanlah hanya pendengar, melainkan juga ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Silent Way yang memandang pembelajaran sebagai suatu aktivitas pencarian hal baru yang kreatif dan aktivitas pemecahan masalah, di mana si pembelajar menjadi pelaku utama. Keuntungan dari cara pembelajar ini adalah, pertama, meningkatnya potensi intelektual, kedua, bergesernya pemahaman dari ekstrinsik ke intrinsik, ketiga, pembelajaran melalui penemuan oleh diri sendiri, dan terakhir membantu fungsi memori. Kemudian, dalam penggunaan metode Silent Way, guru lebih banyak diam. Ia menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi.
Guru menciptakan situasi dan lingkungan yang mendorong peserta didik mencoba-coba dan memfasilitasi pembelajaran. Seolah hanya sebagai pengamat, guru memberikan model yang sangat minimalis dan memberikan peserta didik berkembang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun penjelasan, koreksi, dan pemberian model sangat minim, lalu peserta didik membuat generalisasi, simpulan, dan aturan yang diperlukan sendiri. Hanya saja, dalamnya masih digunakan pendekatan struktural dan leksikal dalam pembelajaran. Sesuai dengan namanya, Silent Way adalah metode yang mempunyai keheningan atau kesunyian atau silence. Di dalam metode ini, seorang guru hanya diam dan hanya memberikan instruksi dalam periode waktu yang singkat. Ia hanya berperan sebagai pemandu, pengorganisir, dan pengevaluasi kesalahan siswa. Sebaliknya, setiap siswa yang terlibat dalam pembelajaran akan berpikir aktif untuk mengikuti detail demi detail materi yang diberikan oleh guru mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Felisa. Rekan-rekan, sekarang kita berlanjut ke tujuan dari metode pembelajaran ini, Silent Way tadi. Nah, tujuan utama metode guru diam ini adalah untuk memperlengkapi para belajar dengan keterampilan per BT atau bahasa yang dituju, bahasa tujuan, secara lisan dan memperkuat kepekaan menyimak. Para pelajar juga diharapkan mencapai kelancaran berbahasa yang hampir sama dengan penutur asli. Oleh karena itu, lafal yang benar dan penguasaan tekanan, ritme, intonasi, dan jeda dalam BT diajarkan dengan seksama. Diungkapkan oleh Sri Utari dalam bukunya. Yang kedua, tetapi Silent Way bukanlah semata-mata sebuah metode pengajaran bahasa. Ketekno melihat pembelajaran bahasa melalui Silent Way sebagai pengembalian potensi dan kekuatan diri. Nah, tujuan Gatekno bukanlah sekedar pembelajaran bahasa kedua, melainkan pendidikan untuk kepekaan dan kekuatan spiritual individualisme. Boleh di next. Oke, tadi ada tujuan, sekarang tujuan pokoknya. Nah, metode guru diam memiliki tujuan pokok yaitu tujuan dari metode guru diam adalah untuk melengkapi peserta didik dengan keterampilan belajar bahasa secara lisan dan untuk memperkuat kemampuan menyimaknya. Dalam metode guru diam, guru mendorong peserta didik untuk lebih banyak belajar dari teman sekelasnya daripada belajar dari guru. Nah, metode ini pada awalnya digunakan dalam pengajaran bahasa Perancis dan Inggris awal mulanya. Kemudian diaplikasikan juga dalam pengajaran bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan At-Thariqah As-Samitah. Nah, dinamakan metode guru diam karena guru lebih banyak diam daripada berbicara selama proses pembelajaran berlangsung. Boleh di next. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan dari metode Silent Way. Kelebihannya, satu, kelas menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini. Yang kedua, respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru dan tanpa pemberian contoh berulang. Ketiga, melatih peserta didik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan secara tepat dengan cara membuat analogi-analogi sendiri. Yang keempat, dapat membantu fungsi memori siswa itu sendiri. Nah, adapun kekurangan dari metode Silent Way, diantaranya, satu, dipandang tidak praktis di ruangan kelas, dikarenakan siswa membutuhkan dan menginginkan kemampuan masukan atau input yang lebih banyak dari guru. Yang kedua, pada konsep dasarnya, Silent Way memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menentukan pilihan-pilihan dalam situasi-situasi yang disajikan, termasuk dalam konstruksi kalimat. Cara ini memberikan kesan bahwa pelajar dapat menguasai situasi belajar. Namun, dalam kenyataannya, gurulah yang menguasai materi dan jalannya pengajaran di dalam kelas. Dengan demikian, sebenarnya proses belajar mengajar masih teacher center, berpusat kepada guru. Nah, jadi kesimpulannya, metode Silent Way ini atau metode guru diam ini beranggapan bahwa siswa akan belajar lebih baik bila dia dapat mengembangkan tanggung jawab personal atas pembelajaran sendiri.
tanpa ada paksaan dari luar, namun berasal dari komitmen dari dalam diri sendiri. Dengan diamnya guru atau guru seminimal mungkin menggunakan komunikasi verbal akan menumbuhkan kepekaan dan kekuatan menyimak secara mendalam. Dan siswa akan belajar dari asumsi dan analogi yang tumbuh secara mandiri. Dengan sedikit pancingan dan rangsangan dari pengajar, dalam hal ini pengajar hanya bertindak sebagai fasilitator dan pengarah dalam pembelajaran. Dan juga rekan-rekan sekalian, seperti tadi yang disebutkan oleh pencetus dari metode ini, bahwasanya metode ini bukanlah satu-satunya metode yang utama atau yang baik dalam penggunaan pembelajaran bahasa, dikarenakan banyak kekurangan dan kelebihan juga dalam metode ini. Seperti tadi dijelaskan di latar belakang ataupun di awal-awal itu, bahwasanya metode Silent Way ini mengharapkan ataupun menerapkan yaitu dari teori kognitivistik, yang mana teori ini tuh mengedepankan proses daripada hasil. Jadi yang penting siswa itu mereka berproses gitu, ada interaksi antar sesama rekan di kelas gitu. Kan kalau misalnya interaksi sama teman di kelas itu kan diskusi, berarti kan peran guru hanya memantau ya atau sebagai fasilitator gitu. Tidak tidak terlalu ikut campur terkait pembelajaran gitu. Nah, ini tidak serta-merta metode ini dapat diterapkan dalam kelas gitu. Dan juga kita juga sebagai calon pengajar itu kita juga harus melihat potensial dari siswa kita di dalam kelas, karena seperti yang tadi disampaikan juga di materi bahwasanya para siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik kemampuan dalam berpikir, kefasihan berbicara maupun merespon hal-hal yang disampaikan oleh guru gitu. Nggak bisa kan kalau misalnya kita menyampaikan atau menerapkan metode Silent Way ini, tetapi siswa yang kita ajarkan itu adalah di sekolah luar biasa gitu, yang mana memang sangat terbatas dalam kemampuan-kemampuan yang tertentu gitu. Jadi dalam penggunaan ini tadi disampaikan oleh Pak orang pencetusnya bahwasanya metode ini bukan merupakan salah satu-satunya metode yang dapat diterapkan dalam penggunaan atau belajar bahasa seperti itu. Baik, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada rekan-rekan. Oh ya, ada terakhir langkah-langkah penerapan. Nah, berikut adalah langkah-langkah penerapan metode Silent Way atau cara-caranya. Nah, dalam pembelajaran metode ini dibutuhkan beberapa alat ataupun sarana. Nah, yang pertama ada alat peraga, diantaranya bagan bunyi atau warna, atau sound color atau color chart. Yang kedua ada bagan kata, word chart. Yang ketiga ada bagan ejaan, spelling chart. Yang keempat ada balok-balok berwarna-warni, questionnaire chart. Yang terakhir ada tongkat penunjuk sebagai sarana atau pointer. Nah, adapun langkah-langkah metode Silent Way ini secara garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama, guru menyajikan satu kata baru sekali. Nah, guru ini mempraktekkan ini satu kata baru hanya sekali. Nah, sesudahnya pelajar mampu mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa target. Nah, guru menyajikan peraga yang kedua atau word chart yang berisi kosakata yang dipilih guru di antara kata-kata yang paling sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, demikian penyampaian materi dari kelompok 9, yaitu metode Silent Way atau metode guru diam. Pada teman-teman yang jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Ya, izin bertanya pada pemateri terkait ini ya, tadi Toriko Asamita atau guru diam, jika dikaitkan ya dengan pembelajaran bahasa Arab gitu. Kalau kita ingin hubungkan itu semisal ya di dalam 4 keterampilannya lah, bahasa seperti kalam, kitabah, qiraah sama istima ya. Kira-kira metode itu
apakah cocok dan layak diterapkan di keempat maharo tersebut, atau ada keterampilan tertentu gitu dari keempatnya yang layak untuk diterapkan metode tersebut. Bagaimana pandangan pemateri? Ya, terima kasih ya Irfan. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin diajukan atau ingin didiskusikan oleh teman-teman sekalian? Sekali lagi, apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan lain, saya akan coba menjawab. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ahi Irfan barusan. Seperti yang kita alami nih, khususnya di program studi pendidikan bahasa Arab, yang mana kita belajar ada 4 maharoh di bahasa Arab ini, ada kitabah, kiroah, kalam, dan juga istima. Nah, menurut pandangan saya pribadi, metode Silent Way ini bukan hanya cocok, tapi bahkan sudah kita terapkan di program studi kita gitu, yang mana memang lebih memusatkan keaktifan para mahasiswanya ketimbang eh, apa ya, tidak menerapkan teacher center gitu, tidak tidak menitik beratkan kepada guru gitu. Jadi guru hanya mempraktekkan sekali dua kali, berikutnya eh, para mahasiswa diminta untuk lebih aktif sendiri dengan kelompoknya untuk eh, melaksanakan pembelajaran. Kalau misalnya kita kan belajar kayak kalam gitu. Kalau kalam kan yang sekarang kita lagi jalanin aja nih di program studi kita, itu di awal pertemuan itu dosennya eh, memberikan contoh seperti ini, materi-materi yang akan dipelajarkan gitu. Mereka memberikan contoh lalu membentuk kelompok, dan pertemuan-pertemuan berikutnya memerintahkan atau menyuruh kita untuk memaparkan dari hasil apa yang telah kita diskusikan. Itu kan menurut saya pribadi sudah termasuk dari metode apa ya tadi, silent way gitu maksudnya, metode guru diam, yang sebenarnya guru hanya memantau atau memfasilitasi adanya pembelajaran ini. Begitupun dengan kiroah, yang mana sekarang juga kita belajar kiroah itu dosen hanya mempraktekkan satu dua kali atau sebagai fasilitator, dan kita diminta untuk lebih aktif untuk mengetahui dari cara-cara membaca maupun arti-arti dari bacaan yang kita baca gitu. Gitu juga dengan kiroah, ya dengan kitabah dan juga istima. Jadi menurut saya pribadi mungkin efektivitas penggunaan silent way ini eh, ya tadi yang dipaparkan di dalam presentasi gitu. Ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya ditanyanya ditanyanya cocok atau enggak, cocok-cocokan sih menurut saya. Jadi karena ada kelebihan dan kekurangan juga, Irfan. Tergantung gimana tergantung gimana responsif dari para siswa itu, dan juga gimana cara tenaga pengajar itu menerapkannya seperti itu. Terima kasih. Apakah terjawab atau ingin didiskusikan kembali ya, Irfan? Berarti kalau dilihat dari tadi ya, pandangan pemateri itu kembali ke bagaimana kondisi dari siswa atau mahasiswa itu ya di dalam proses pembelajaran. Kita Betul, nitik beratkan kepada mereka ya. betul lah, Irfan. Hasan, syukran. Baik, Afwan. Pada rekan-rekan lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa, teman-teman. Nanti sekalian ditutup di akhir ya. Saya tambahkan sedikit saja. Jadi Atoriko Asomita ini yang digagas oleh Caleb Gattegno itu awalnya dia memang tidak diterapkan dalam pengajaran bahasa Arab. Bahkan bahasa asing pun tidak sebenarnya. Awalnya diterapkan dalam pembelajaran matematika. Terinspirasi oleh cara mengajarnya George Puisionare gitu ya, yang menggunakan balok-balok berwarna. Kemudian Caleb Gattegno ini coba melakukan eksperimen kepada para pembelajar atau terhadap pembelajaran bahasa Perancis, Jerman, dan Spanyol di Amerika. Gitu. Diterapkan dalam bahasa asing itu, kemudian dilihat cukup berhasil gitu ya, hingga akhirnya kemudian mau tidak mau pembelajaran bahasa Arab yang bagian dari bahasa asing pun itu terinspluence gitu ya, terpengaruh oleh cara mengajar ini. Tetapi saya yakin bahwa ini cara mengajar bahasa Arab ya, linatiqina bighairiha. Jadi cara mengajar bahasa Arab untuk yang non penutur di Arab sendiri saya yakin tidak sepenuhnya digunakan, bahkan mungkin tidak digunakan. Jadi memang ini dikhususkan untuk pengajaran bahasa asing untuk non penuturnya, gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya dikaitkan dengan al-muharrar al-arba' gitu ya, mana yang cocok. Sesuai dengan tujuannya memang metode ini fokus kepada istimak wal kalam gitu ya, lagi-lagi istimak wal kalam, karena nanti si pembelajar itu antum boleh nanti lihat beberapa contoh di YouTube ya terkait dengan penerapan Silent Way method ini atau Atoriko Asomita ini. Dia memang orientasinya adalah bagaimana si siswa itu bisa menyimak mufrodat, kemudian distimulus untuk mengucapkan mufrodat atau kata tersebut, bahkan menyusun gitu ya, menyusun kalimat dengan kata-kata itu dengan bantuan si balok berwarna ya, balok berwarna. Jika misalkan dalam ada beberapa balok itu warna hijau itu adalah sayyaratun, kemudian ada lagi balok yang lain itu misalkan warnanya kuning gitu ya, misalkan menggunakan kata sifat, jadi sayyaratun jadidatun diucapkan. Guru hanya menunjuk-nunjuk balok yang berwarna saja, tidak mengucapkan lagi. Mungkin diucapkan sekali gitu ya, diucapkan sekali, setelah itu kemudian mereka menyusun sendiri. Jadi hanya mengucapkan begini guru, tunjukkan balok warna hijau sayyaratun, warna kuning jadi datun, kemudian warna hitam misalkan al madrasah gitu ya, kemudian ada lagi warna apa ya, warna ungu gitu ya, ama-ama gitu ya. Nah, hanya kata per kata saja. Kemudian ketika si guru itu menunjuk dengan tongkatnya beberapa balok berwarna ya, misalkan ditunjukkan dua warna hijau dengan kuning, otomatis dia harus mengatakan saya rotun jadi datun. Ya, jadi yang ditunjuk itu hanya balok-balok berwarna saja yang berisi tadi kata-kata gitu ya, sehingga balok-balok tadi memang digunakan untuk menstimulus ya, supaya si siswa itu ya bisa berbicara lebih aktif daripada gurunya. Jadi diam di sini tidak berarti hening, tidak ada pembelajaran sama sekali, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada guru yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkomunikasi atau berbicara lebih banyak begitu ya, teman-teman. Jadi yang jadi khas dari metode ini adalah penggunaan tadi ya, tongkat, balok berwarna gitu ya. Itu khas banget yang tidak dimiliki oleh metode lain gitu. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan kalam tidak sepenuhnya pas karena memang harus ada diwakili oleh media-media yang bisa menstimulus ya, seperti tadi tongkat berwarna gitu. Meskipun secara esensi bisa saja teknik yang digunakan sama dengan pengampu
maharah al-kalam gitu ya. Teman-teman. Nah, ini sebenarnya penggunaan al-aso gitu ya, al-aso ini, tongkat ini bisa dipertimbangkan untuk atau penggunaan metode ini, metode silent way method ini bisa dipertimbangkan ketika antum ingin meminimalisir penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran. Makanya tadi kan ada bahasa target ya, logatul hadap gitu. Dengan guru diam dan dia hanya menstimulus siswanya untuk mengatakan kata yang sesuai dengan balok yang ditunjukkan, itu secara tidak langsung akan menghindari pembelajaran ya menggunakan logah al-um gitu ya, bahasa ibu si pembelajar. Gitu. Jadi antum kalau memang ingin menerapkan kelas gitu ya dengan berbahasa Arab dari awal sampai akhir, atau sedikit meminimalkan sedikit meminimalkan penggunaan bahasa ibu gitu ya, menyedikitkan bahasa ibu, maka ini bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan gitu. Tinggal menunjuk-tunjuk saja, kemudian siswa nanti bisa terpancing untuk menyusun kalimat secara sendiri secara tidak sadar dengan merangkaikan beberapa kata yang diwakili oleh balok-balok berwarna gitu. Untuk anak-anak sekolah dasar saya pikir ini satu metode untuk menstimulus mereka dengan baik gitu ya. Menstimulus mereka dengan baik gitu. Kita mengajarkan bahasa secara tidak langsung, juga mengajarkan mereka untuk menghafalkan mufradat gitu ya, menghafalkan mufradat begitu. Nah itu jadi teman-teman ya, tambahan dari saya, berbagai macam metode yang sudah antum bahas ini pada akhirnya nanti akan ketemu di mana yang cocok dan tidak cocok ketika antum dihadapkan pada kondisi mengajar dengan karakteristik tolabah yang berbeda-beda gitu ya, dengan kemampuan awal yang berbeda-beda. Bisa jadi satu tingkatan kelas itu metodenya berbeda. Mungkin di fasal alif misalkan antum tastakhdimuna al-tariqah al-mubasyarah, lakin fi al-fusul al-ukhra mungkin tastakhdimuna at-tariq al-ukhra gitu. Jadi bisa sangat beragam gitu ya. Tidak mesti disamakan meskipun satu tingkatan. Gitu. Oke, baik. Saya pikir cukup jelas tadi yang disampaikan oleh kelompok ini ya terkait dengan silent way method atau at-tariqah as-sabita. Jadi mohon maaf. Jadi agak unik memang mengajarkan bahasa tapi metodenya diam. Tetapi diam di sini ternyata bukan berarti tidak ada komunikasi di dalamnya, melainkan komunikasi itu diwakili oleh tadi ya kotak-kotak berwarna atau blok atau tongkat dan beberapa perangkat yang properti yang sudah disiapkan tadi itu untuk memancing siswa berbicara gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir ini bisa diterapkan secara mikro ketika antum nanti mengajarkan adik-adiknya belajar bahasa Arab gitu ya, gitu diterapkan dulu coba gitu. Ambil saja beberapa karton berwarna-warni digunting-gunting kecil, kemudian satu warna itu mewakili satu kata tertentu, kemudian ditunjukkan ini katanya apa, kertas yang ini warna ini apa, kemudian mereka diminta untuk mengingat kata dan warna yang berkaitan gitu ya. Setelah mereka ingat, kemudian kita minta mereka menyebutkan dua kata sekaligus yang secara tidak langsung sedang menyusun jumlah mungkin gitu ya, terdiri dari mubtada khobar gitu ya, atau fiil fa'il gitu. Nah itu teman-teman, jadi ini adalah gaya-gaya psikologi yang memang mengajarkan belajar itu tanpa terasa belajar gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Ustadz, izin tanya Ustadz. Ini kok gelap sekali, Jis. Gimana, Jis? Ya, silakan, Jis. Iya, nggak apa-apa, maafan. Iya, terkait metode ini, apalagi ya, terutama yang metode silent itu ya. Maksudnya,
kan kalau bahasa Arab itu kan udah diajarkan, bahkan beberapa SD di swasta itu kan udah diajarkan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya ialah apakah metode metode ini itu eh, bisa digunakan untuk tingkatan anak-anak yang masih di sekolah dasar gitu, Ustaz? Atau ada hanya tingkatan tertentu aja bahwa metode ini tuh bisa dilaksanakan gitu, Ustaz? Terima kasih. Soal yang bagus ya. Menurut saya justru memang sangat tepat jika coba diterapkan di sekolah tingkat dasar dan menengah sama sekalipun. Jadi meskipun mereka misalkan sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, tapi kan mungkin untuk tema pembelajaran yang akan disampaikan boleh jadi temanya baru gitu ya. Temanya baru gitu, belum pernah diajarkan sebelumnya. Nah, untuk masuk tema yang baru itu supaya kita betul-betul menghindari bahasa ibu misalkan bisa saja langsung menggunakan silent way method gitu ya, dengan memancing tadi beberapa kata terlebih dahulu kemudian mereka menyusunnya. Justru menurut saya kalau ini dibiasakan di tingkat dasar secara tidak langsung mereka akan dilatih untuk memang terbiasa apa namanya berpikir dengan bahasa tujuan. Oh iya, kuning itu kemarin mewakili sayarah. Jadi tidak terpikir lagi mobil, tapi sayarah gitu. Sayarah gitu. Sudah berpikirnya itu sudah dalam bahasa target. Nah, justru kalau dibelajarkan dalam bahasa untuk untuk anak dewasa agak sulit karena ada perlawanan di situ. Kadang ada perlawanan. Perlawanan begini maksud saya. Kita menunjukkan kartu warna hijau, kemudian katakan baitun, baitun. Kadang-kadang mereka apa sih maksudnya, itu kan bukan baitun gitu, itu kan hanya kartu gitu kan. Nah, kadang-kadang ada perlawanan seperti itu. Jadi sebelum mereka masuk ke ranah pembelajaran, mereka sudah ada perlawanan-perlawanan secara apa ya, secara kognitif dulu, kognisi dulu, gitu. Apain sih kita belajar ini kayak anak kecil gitu kan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi justru untuk tingkat dasar menurut saya ini cara yang baik untuk betul-betul memulai bahasa Arab secara meminimalkan bahasa ibu ya. Jadi justru sangat baik untuk SD ya menurut saya. Pancing seperti itu supaya mereka terbiasa. Jadi tadi bisa dikatakan juga oleh kelompok ini bahwa metode ini dia dipengaruhi oleh aliran kognitif ya, oleh aliran kognitif. Nah, saya tadi sampaikan aliran kognitif itu dia lebih mengutamakan proses daripada hasil, begitu ya, mengutamakan proses daripada hasil. Saya jadi ingat teman-teman ketika dulu ya pencetus kognitif itu dia melakukan eksperimen, mungkin pernah mendengar ya, melakukan eksperimen dengan anjing ya, dengan anjing. Jadi ada anjing ketika dinyalakan lampu saat bersamaan lonceng berbunyi, kemudian makanan datang atau tulang datang. Itu terus diulang-ulang. Lampu nyala, lonceng berbunyi, makanan datang, lampu nyala, lonceng berbunyi, makanan datang. Suatu saat lampu menyala, lonceng tidak berbunyi, makanan tidak datang. Si anjing itu seolah-olah makanan itu tetap datang. Kenapa? Karena dibiasakan seperti itu stimulusnya gitu. Ya, dibiasakan seperti itu stimulusnya. Sehingga akhirnya terbiasa setiap mendengar lonceng, setiap melihat lampu menyala, seolah-olah lonceng berbunyi dan makanan datang. Kenapa? Karena dibentuk stimulusnya seperti itu terus. Nah, ini kemudian diterapkan dalam bentuk pembelajaran tadi dengan balok tadi gitu ya. Awalnya ditunjukkan kartunya ini sayorotun, ini jadidun. Kemudian setelah itu minta diucapkan sayorotun, jadidun ditunjukkan gitu ya kartunya. Lama-kelamaan mereka diminta mengulangi tanpa diperlihatkan kartunya. Mereka tetap bisa sayorotun, jadidun, jadidatun. Maaf ya, sayorotun, jadidatun gitu. Jadi lebih kepada memancing saja sebenarnya penggunaan blok-blok berwarna ini. Tapi menurut saya itu lebih baik daripada kemudian peserta didik itu dilepas begitu saja, apalagi usia SD,
gitu ya, tidak dibiasakan dipancing untuk berpikir dengan bahasa tadi. Jadi kesimpulannya bagi saya sangat tepat di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, ya. Bahkan mungkin akan lebih menyenangkan, gitu ya, akan lebih menyenangkan. Oke, gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, biasanya yang terampil menerapkan metode-metode seperti ini adalah akhwat atau perempuan, gitu ya. Nah, karena mereka itu biasanya terampil untuk menyiapkan properti. Beda dengan kita, ya. Yang laki-laki itu biasanya ingin simple. Makanya kecenderungannya yang laki-laki itu ngajar itu adalah direct method. Jadi ya langsung saja tariqah mubasyarah atau tariqah tabi'iyah gitu ya, alami natural method yang tidak memerlukan properti yang rigid. Kalau akhlak itu biasanya mereka lebih siap untuk menyiapkan hal-hal yang rigid. Jadi ya menyiapkan karton, menyiapkan gambar gitu. Sehingga memang kecenderungannya nanti perempuan itu akan lebih senang menerapkan metode-metode yang seperti ini. Silent way method, kemudian ya basoria, gitu ya. Kemudian lagi mungkin metode seperti apa namanya, metode Arya Tarifah, istijabah, tasabiyah al-kamilah, gitu ya, total titik respon dan lain sebagainya. Nanti dilihat saja pas PKM atau PPL, pasti perempuan itu lebih kreatif membuat media-media seperti ini. Ada cenderungnya seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, tanggal 22 itu jadwal UAS kita, tapi tadi saya sampaikan antum tinggal mengumpulkan saja hasil dari jawaban yang sudah dibuat plus melampirkan hasil uji plagiarisme supaya bisa menggunakan pekerjaan pun tidak di-copy paste. Kalau pekerjaannya sama, seperti sama, nah itu kami yang menilai itu menjadi bingung. Ya, mau diberikan nilai bagus yang nyontek beruntung, mau diberikan nilai jelek yang dicontek jadi rugi, jadi kasihan nanti. Jadi lindungi daya dan antum sendiri sampai nanti kemudian berhak mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, gitu ya. Jadi ini pertemuan kita. Ini nanti tentu pasti banyak pesan. Ini PJ Fauzia ya. Ya. Nanti Fauzia mau dibantu untuk mengisi format kemarin ini. Itu boleh WhatsApp saya ya terkait ini. Selebihnya mungkin tinggal pilih saja nilai yang saya berikan. Meskipun hidup yang dua, tapi yang diberikan oleh itu adalah saya beliau. Jadi baik-baiklah ke saya, baik-baik untuk saya. Asalkan dengan beliau. Itu dan ada jawaban yang sama dari dua arah yang berbeda. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.